Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang topik atau materi Islam dalam kreativitas tamadun Melayu dan kearifan lokal Melayu. Pertama, kita akan membahas tentang Islam dalam kreativitas tamadun Melayu. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Buya Hamka bahwa Islam sudah masuk di Nusantara pada abad ke-7. Kemudian teori lain mengembangkan bahwa Islam berkembang pada abad ke-13. Bagi bangsa Melayu, Islam ini mempunyai kedudukan yang penting. Islam memiliki peran besar dalam membentuk dan memperkaya kreativitas tamadun Melayu. Ada beberapa aspek utama yang menunjukkan pengaruh Islam dalam kreativitas peradaban Melayu. Islam tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual masyarakat atau bangsa Melayu, tetapi juga mendorong ekspresi kreatif dalam berbagai bidang sehingga memperkaya khazanah dan membentuk identitas unik tamadun Melayu. Jadi masuknya Islam merupakan orang bangsa Melayu menyebatikan diri dengan keberadaan Islam. Pertama, dari segi seni dan arsitektur. Kedatangan Islam membawa perubahan dalam seni dan arsitektur Melayu. Elemen-elemen seperti kaligrafi Arab, motif geometris dan ornamen tumbuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mulai mendominasi seni hias Melayu. Dalam arsitektur, masjid-masjid dibangun dengan mengintegrasikan unsur-unsur lokal dan pengaruh Islam, menciptakan identitas arsitektur yang unik. Jadi ada persebatian arsitektur lokal dengan keislaman. Kedua, di bidang sastra dan literatur. Islam mendorong perkembangan sastra Melayu dengan lahirnya berbagai karya yang mengandung nilai-nilai keislaman. Hikayat-hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Nabi Bercukur menggambarkan cerita-cerita bernuansa Islami yang memperkaya khazanah sastra Melayu. Hingga saat ini, sastra Melayu masih tetap merujuk kepada ajaran Islam. 3, bidang pendidikan dan intelektualitas. Pengaruh Islam juga terlihat dalam berkembangnya tradisi pendidikan dan intelektual di dunia Melayu. Pondok-pondok pesantren dan madrasah didirikan sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada peningkatan literasi dan pemikiran kritis dalam masyarakat Melayu. Keempat, bidang musik dan kesenian tradisional. Kesenian tradisional Melayu seperti musik dan tarian mengalami transformasi dengan memasukkan unsur-unsur Islami. Alat musik tradisional dan lagu-lagu rakyat mengandung lirik dan tema yang mencerminkan ajaran Islam, menunjukkan adaptasi budaya yang harmonis. Di Zapin misalnya, alat kompang gambus juga termasuk pengaruh dari Islam. Kelima, yaitu filosofi dan etika. Islam memperkaya tamadun Melayu dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Konsep-konsep seperti adab atau kesopanan dan akhlak atau moralitas menjadi landasan dalam interaksi sosial dan budaya Melayu, membentuk karakter dan identitas masyarakat. Dalam kaitannya dengan kreativitas ini, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas berasal dari kata kreatif yang bermakna memiliki atau bersifat daya cipta. Budayawan Riau UU Hamidi mengatakan atau menjelaskan kreativitas atau kekreatifan itu sama dengan lasak dalam bahasa Melayu, merupakan jiwa yang gelisah, yang selalu dinamis, bergerak, dan mencari kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mencipta atau daya cipta manusia yang bisa memunculkan inovasi.
Islam mempengaruhi roh kreativitas tamadun Melayu. Islam membawa dimensi rohaniah dalam kreativitas budaya Melayu. Adanya pergeseran dari mitos kehinduan ke mitos keislaman. Kerajaan Melayu Riau Lingga misalnya telah membuka pintu kreativitas kepada kaum cendekiawannya untuk melakukan berbagai hal terutama dalam bidang literasi dan kebudayaan secara umum. Nah, kreativitas ini memungkinkan manusia untuk memikirkan keberadaannya lewat berbagai kebebasan daya cipta. Baiklah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kearifan lokal Melayu. Kearifan lokal Melayu adalah nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Kearifan ini menjadi pedoman hidup yang mencerminkan identitas dan peradaban tamadun Melayu yang dipengaruhi oleh adat dan ajaran Islam. Ada prinsip utama kearifan lokal Melayu. Yang pertama, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat harus sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, budi bahasa, mengedepankan kesopanan, lemah lembut, dan saling menghormati. Yang ketiga, gotong royong. Ini bermakna semangat kebersamaan dalam masyarakat. Keempat, musyawarah dan mufakat, yang berarti keputusan diambil melalui perundingan bersama. Dan yang kelima, kesantunan dalam bertutur, menggunakan bahasa yang halus dan santun di dalam berkomunikasi. Kearifan bisa juga bermakna kebijaksanaan atau kecendekiaan orang Melayu dalam menyikapi kehidupannya sehari-hari. Ada 4 jenis kearifan menurut budayawan UU Hamidi. Yang pertama, arif diri sendiri. Kedua, arif sosial. Ketiga, arif budaya. Dan yang keempat, arif alam semesta. Kearifan sistem sosial yaitu peneraju kepemimpinan Melayu yang disebut sebagai orang patut. Dalam tamadun Melayu ada yang diistilahkan dengan dukun, bomo, pawang, kemantan, yang saat ini keberadaannya masih ada dan selalu dinilai negatif. Padahal tidak semua keberadaan dukun, bomo, pawang, atau kemantan itu berperilaku negatif. Kemudian ada guru silat, kemudian pemangku adat, raja, sultan, dan ulama. Nah, dukun ini sebenarnya memelihara manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam dimensinya melalui perantara dukun. Setiap manusia dikawal oleh keberadaan makhluk gaib, yaitu malaikat. Tentunya ini juga berkaitan dengan sistem sosial dalam masyarakat. Setiap makhluk hidup ada pengawalnya. Alhasil tidak berani merusak alam. Kemudian pemangku adat menciptakan keharmonisan antar warga adat. Pucuk pimpinannya yaitu batin atau penghulu. Ada ahli adat atau disebut monti atau tongkat. Kemudian ada juga sebagai penindak yaitu hulu balang. Nah, di sini juga ada sanksi. Sanksinya bisa dalam bentuk berdamai, kemudian membayar denda, bersumpah, dan diusir dari suatu komunitas atau kampung. Selanjutnya ada pemimpin, pepatah pemimpin yang berkaitan dengan pemimpin, yaitu pemimpin itu bagaikan air. Air di hilir tak akan jernih jika di hulu airnya keruh. Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ini membuktikan bahwa pentingnya pemimpin yang berkarakter baik, berkarakter bermarwah, sehingga kehidupan masyarakat pun ikut bermarwah. Kemudian arif budaya. Arif budaya merupakan istilah yang menggambarkan kebijaksanaan suatu masyarakat dalam menjaga, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Arif budaya mencerminkan kesadaran kolektif suatu kelompok dalam memahami dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan norma sosial yang membentuk identitas mereka. Arif budaya merupakan manifestasi dari kebijaksanaan lokal
yang diwariskan dalam bentuk adat istiadat, norma, dan nilai-nilai moral untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan beradab. Ciri-ciri arif budaya pertama berakal pada tradisi lokal. Dalam tamadun Melayu, banyak sekali akar-akar pada tradisi lokal yang merupakan pembentukan dari identitas atau jati diri bangsa Melayu, yaitu merupakan hasil pengalaman panjang suatu komunitas bangsa Melayu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kedua, berlandaskan nilai moral dan etika, yaitu mengajarkan kebajikan, kebaikan, kesopanan, dan harmoni sosial. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Maksudnya, bangsa Melayu mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan inti nilai budayanya atau jati dirinya. Dan yang keempat ialah menjaga keseimbangan manusia dan alam, yaitu tamadun Melayu memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup. Contoh arif budaya dalam tamadun Melayu yaitu pertama pantun dan peribahasa. Pantun dan peribahasa ini mengajarkan kebijaksanaan dalam bertutur kata atau berkomunikasi. Dua, gotong royong, yaitu menunjukkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial bangsa Melayu. Ketiga, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, mengharmonisasikan budaya dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat, rumah panggung Melayu, yaitu bentuk adaptasi dengan lingkungan alam sekitar. Ini yang merupakan contoh-contoh tamadun Melayu. Selanjutnya adalah arif alam semesta. Arif alam semesta adalah kebijaksanaan dalam memahami, menghargai, dan menjaga keseimbangan alam serta lingkungan hidup. Konsep ini mencerminkan kesadaran manusia terhadap keterhubungan antara dirinya dengan alam semesta, serta tanggung jawab untuk melestarikannya demi keberlanjutan kehidupan. Arif alam semesta juga merupakan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia harus menjaga dan berinteraksi dengan alam secara bijaksana. Konsep ini menekankan keseimbangan ekologi, keberlanjutan, serta tanggung jawab untuk melestarikan alam bagi generasi mendatang. Ciri-ciri arif alam semesta. 1. Kesadaran ekologis, yaitu memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dan tidak merusaknya. 2. Harmoni dengan alam, hidup selaras dengan alam tanpa eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, yaitu menggunakan alam secukupnya dan menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dan yang keempat, kearifan lokal dalam mengelola alam, yaitu menggunakan ilmu dan tradisi, yaitu penggabungan ilmu dan tradisi yang diwariskan untuk menjaga keseimbangan alam. Contoh arif alam semesta dalam tamadun Melayu. Pantang menebang pohon besar tanpa izin adat. Ini bermakna menghormati keseimbangan ekosistem hutan. Kemudian sistem rumah panggung, yaitu mencegah banjir dan mengurangi dampak bencana alam. Dan yang ketiga, larangan menangkap ikan saat musim bertelur, yaitu menjaga kelangsungan ekosistem perairan. Contoh yang keempat, adanya petuah Melayu, seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang mengajarkan penghormatan terhadap lingkungan tempat tinggal. Sebagai simpulannya adalah kearifan lokal Melayu adalah kombinasi antara adat dan ajaran Islam yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Nilai ini diwariskan melalui adat istiadat, bahasa, ekonomi, lingkungan yang menunjukkan bagaimana Melayu menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman. Ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menjaga identitas budaya dan membuat kebersamaan dalam masyarakat Melayu. Demikian materi singkat ini, silakan dikembangkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.